Cepat pergi. Pergi. Apa yang membuatmu berpikir? Karena aku Viper. Dudut. Bawahan dari saudara Bao. Keluarga Xiao 7 Jenderal Bintang Kota Utara. Kau tahu itu, jadi pergilah dari sini. Pergi. Enya. Apa kau tuli? Tangkap dia, bocah. Bocah, aku bawahan saudara Bao. Apa kau ingin mati? Enyahlah kau. Atau haruskah aku yang enyah? Saudara Viper, Dewa Perang Tianji ada di sini. Bocah, aku tahu Dewa Perang Tianji. Kau tamat. Dewa Perang Tianji. Dewa Perang. Seseorang bilang kau ada di sini. Tamatlah aku. Dewa Perang, selamatkan aku. Seret dia keluar. Salam untuk Raja Wu. Bangkit. Terima kasih Raja Wu. Raja Wu, pada saat ini, tidak perlu lagi kau bersembunyi. Ikutlah denganku. Memang, aku benar-benar harus kembali ke jati diriku yang sebenarnya. Baru-baru ini, adakah penemuan baru? Melapor kepada Raja Wu. Setelah menyelidiki, aku menemukan orang yang menyelamatkanmu 3 tahun lalu. Bukan Mawat Er dari keluargamu, tapi susu dari keluarga Daotian. Daotian susu. Pantas saja. Selain itu, aku juga menemukan orang yang mencelakaimu 3 tahun lalu. Minghe, monster tua itu mungkin belum mati. Jika ini belum mati, maka temukan dia. Akan kubunuh dia lagi. Perintahmu. Juga kamu menginstruksikan. 2 hari lagi, Dongfang Group. Kerjasama Mo Group ditangguhkan. Ditangguhkan. Benar. Aku ingin melihat apa yang akan orang-orang ini gunakan untuk melawanku. Kamu boleh pergi. Aku permisi. Apa yang sedang kau lakukan? Kamu benar, Wang Tianlong. Ini aku. Siapa kamu? Akhirnya menemukanmu. Ini mendesak. Ikut aku sekarang juga. Kemana? Ke rumahku. Aku bahkan tidak mengenalmu. Mengapa aku berada di rumahmu? Adikku sakit. Tolong selamatkan adikku ya. Baiklah, Kak Lon. Ayo pergi. Adikmu sakit. Kamu harus pergi ke dokter. Dokter bilang sudah tidak ada harapan. Dokter bilang percuma. Apa gunanya menemukanku? Tapi nenekku bilang, hanya kau yang bisa menyelamatkan adikku. Nenekmu? Siapa namamu? Namaku Do Tianbai. Dao Tianbai. Mungkinkah keturunan Tuan Tua Dao Tian? Lalu adiknya adalah Dao Tian Susu. Baiklah, berhenti melongo. Kumohon, ikutlah denganku cepat. Pewaris grup Dao Tian Susu. Adikmu. Kak Lon, kondisinya kritis. Apa ada yang bisa kau lakukan? Identik dengan racun yang kuderita 3 tahun lalu. Kak Lon. Keracunan adikmu parah. Aku tidak bisa menyembuhkannya segera. Bahkan kau, Kak Lon, tidak bisa menyembuhkannya. Apa yang harus kita lakukan? Tapi jangan khawatir, aku telah menggunakan energi sejatiku untuk melindungi meridian jantungnya. Selama kita menemukan ramuan tertentu, kita bisa menyembuhkannya. Herbal apel. Snow Ganoderma. Salju. Snow Snow Ganoderma unik milik keluarga Dongfang. Memang. Namun, itu haruslah Snow Ganoderma berusia 1000 tahun. Snow Ganoderma berusia 1000 tahun. Kak Lon, di mana aku bisa menemukan itu? Dalam 2 hari, Dongfang Group, Mo Group menandatangani perjanjian. Akan ada lelang sesudahnya. Pada lelang, akan ada Snow Ganoderma berusia 1000 tahun. Halo semuanya. Hari ini adalah hari kolaborasi antara Dongfang Group dan Mo Group. Kepala keluarga Dongfang, Ketua Dongfang. Selamat datang semuanya. Selain semua yang hadir di sini, hari ini kita juga menyambut tamu terhormat.
Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuknya. Tianwu tiba. Kalian akan lihat. Ini adalah Raja Tianwu, Ibu, Wan Er. Bukankah ini mantan suamimu yang tidak berguna? Mantan suamimu yang tidak berguna. Keluarga mau benar-benar tidak tahu malu. Masih menggunakan mantan suami mereka untuk berpura-pura menjadi Raja Tianwu. Apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk urusan penting tentunya. Urusan penting apa yang mungkin kau miliki? Wan Er sudah menceraikanmu. Jangan mengganggunya di sini. Aku mengganggunya. Aku Wang Tianlong tidak akan merendahkan diri sampai sebegitu. Patriark Dongfang, hari ini adalah hari kedua keluarga kita. Upacara penandatanganan. Apa yang dia lakukan di sini? Bibi tolong jangan marah. Kami tidak mengundangnya. Aku akan pergi melihat apa yang terjadi. Semuanya, maafkan aku. Aku membawa Kak Long masuk. Dia adalah tamu terhormat keluarga Daitian kami. Dia berhubungan dengan keluarga Daitian begitu cepat. Siapa yang tahu jenis trik kotor apa yang dia gunakan? Karena dia teman keluarga Daitian. Silakan duduk. Sekarang mari kita sambut tamu terhormat kita yang sebenarnya. Pedang emas, baju perang emas, topeng emas. Ini benar-benar Raja Tianwu. Apakah ini nyata? Kami menyambut Raja Tianwu. Kami menyambut Raja Tianwu. Kami menyambut Raja Tianwu. Kurang ajar. Kenapa kau tidak berlutut saat melihatku? Raja Tianwu, anak ini sembrono dan berani. Dia tidak menghormatimu. Mohon hukum dia. Baiklah. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Bawa orang ini pergi dan kunci dia di penjara Kyushui dengan 36 siksaan kejam. Perlahan menyiksanya. Berani kau mencoba? Kak Lon, kau gila. Berlututlah cepat dan mohon ampunan dari Raja Tianwu. Kak Lon. Semuanya. Apakah Raja Tianwu ini asli atau palsu? Apakah ada bukti? Wang Tianlong, kamu gila? Baju zirah emas, topeng emas, pedang emas ada di sini. Bukti apa lagi yang kau butuhkan? Ini terlihat bergengsi. Tetapi setiap keluarga bangsawan bisa menghasilkannya. Ini bukan bukti. Karena kau tidak percaya padaku, maka lihatlah. Apa ini? Token emas. Hanya Raja Tianwu yang memiliki token emas. Itu benar-benar token emas. Dia benar-benar Raja Tianwu. Jadi orang ini telah menggunakan tokenku untuk menipu orang lain. Wang Tianlong, apalagi yang ingin kau katakan? Kenapa kau tidak berlutut dan memohon ampunan Raja Wu? Sayang sekali. Token ini asli. Tetapi orangnya palsu. Wang Tianlong sudah cukup. Aku tahu aku menceraikanmu. Kau tidak terima. Tapi, kau seharusnya tidak datang mengganggu upacara penandatanganan kami. Wan Er, apa kau benar-benar berpikir dia adalah Raja Tianwu yang sebenarnya? Apa kau benar-benar berpikir dia yang membantumu mendapatkan pengadaan keluarga Dongfang Kan? Apalagi, jika bukan dia lalu siapa lagi kau? Masalah ini, mari kita minta Dewa Perang Tianji berbicara. Apal, Dewa Perang Tianji juga ada di sini. Asli atau palsu? Dewa Perang Tianji akan tahu dalam sekejap. Aku tidak menyangka Dewa Perang Tianji juga datang. Dongfang gagal menyambutmu dari jauh. Mohon maafkan aku. Semuanya Raja Tianwu ini palsu. Palsu apanya? Bagaimana mungkin dia palsu? Bagaimana mungkin dia palsu? Kenapa kau bilang bahwa Raja Tianwu itu palsu? Aku rasa kaulah yang palsu. Semuanya, ini pasti perbuatan orang-orang Wang Tianlong sengaja mempermainkan kami, memfitnah Raja Tianwu. Benar. Beraninya kau bilang aku palsu. Aku punya tokennya. Apa kau benar-benar berpikir aku palsu? Tidak salah, aku rasa kaulah yang palsu. Kurang ajar. Bertahun-tahun lalu, aku bertemu Dewa Perang Tianji. Aku bisa menjamin bahwa orang di hadapan kita ini adalah Dewa Perang Tianji. Kau bahkan tidak bisa menahan satu seranganku. Dan kau berani menyebut dirimu Raja Tianwu. Kau berani membunuh. Inilah akibat dari menyinggung Raja Tianwu. Dewa Perang Tianji sangat tegas dalam membunuh. Aku mengaguminya. Raja Tianwu meminta Ge untuk menyampaikan pesan. Hari ini, kerjasama antara grup Dongfang dan grup No dibatalkan. Ya, Dongfang patuh.
Semuanya barang selanjutnya adalah barang paling berharga. Dari lelang ini, kakak Lon akan datang. Snow Ganoderma berusia 1000 tahun. Harga awal, 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta, 60 juta. 80 juta. 80 juta. Kau tidak sengaja mengganggu, kan benar? Apa kau membutuhkan Snow Ganoderma? Hanya sengaja mengganggu. Untuk memberi pelajaran kepada orang-orang tertentu. Agar mereka tidak menyinggung semua orang. Hanya kalian saja. Tidak cukup. 100 juta. 100 juta. Aku akan menawarkan 150 juta. 200 juta. 300 juta. Sebuah Snow Ganoderma, dan kau menginginkan 300 juta. Dotian Bai, hanya 300 juta. Bukanlah apa-apa bagi keluarga Xiaoku. 500 juta. Kakak Lon, apa kau gila? Dari mana aku akan mendapatkan 500 juta? Ini 500 juta. Tidak apa-apa. Menyelamatkan adikmu sekarang adalah hal yang paling penting. 500 juta. Kau bisa mendapatkan 500 juta. Itu bukan urusanmu. Saudara Bao, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan 500 juta? Apa? Keluarga Zhao yang terhormat. Seorang jenderal bintang 7. Takut hanya pada 500 juta. Takut. 700 juta. 1 miliar. Kakak Lon, aku mohon padamu. Keluargaku tidak mampu membayar sebanyak itu. Kakak Lon, Jangan khawatir. Aku di sini. kakak ipar. Kau tidak tahu. Apa arti 1 miliar? Karl, Wang Tianlong, jika kau bisa mengeluarkannya hari ini, 1 miliar, aku akan memakai nama belakangmu. Tidak, perlu hanya 1 miliar. Kau pakai nama belakangku. Aku khawatir itu akan mengotori fasad keluarga Wang kita. Kau, 1R, hanya 1 miliar. Aku akan menawarkan 2 miliar. 5 miliar. Tuan Wang, 5 miliar. Apa kau benar-benar ingin menawarkan 5 miliar? 5 miliar. Saudara Lon, kau menjualku. Aku bahkan tidak seharga 5 miliar. Kakak ipar 5 miliar. Sungguh mengesankan. Jika kau bisa mengeluarkannya, 5 miliar. Akan kucungkil keluar bola mataku. Wang Tianlong, aku tahu kau gila. Aku tidak menyangka kau segila ini. 5 miliar. 5 miliar untuk membeli sebatang Snow Ganoderma 1000 tahun. Baiklah, kau kejam. Aku berkata, apa yang kuinginkan? Tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku mengaku kalah. Mari kita lihat bagaimana kau mengeluarkan 5 miliar. Bagaimana? Jenderal bintang 7 dan konglomerat Tianwu mengakui kekalahan. Kau, Wang Tianlong, jangan pamer. Aku akan melihat bagaimana kau mengeluarkan 5 miliar. Saudara Bao, bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan 5 miliar? Orang macam apa dia ini? Bukankah aku tahu? Mo 1R, kau benar-benar tidak tahu. Kau mau kemana? Bersiap untuk melarikan diri. Tuan, kau harus mengeluarkan 5 miliar untuk pergi dari sini. Jika tidak, kau akan dikirim ke penjara Kyushui. Wang Tianlong, kau tahu sekarang kan? Lelang ini bukanlah sesuatu yang bisa kau datangi dan pergi sesuka hatimu. Kakak ipar minta maaf saja. Kita bisa berbicara baik-baik dengan keluarga Dongfang dan mengampunimu kali ini. Memintaku meminta maaf. Benar. Kau berlutut sekarang. Dan katakan dengan keras aku salah. Aku bisa meminta ayahku turun tangan dan memaafkanmu kali ini. Menyuruhku berlutut. Hanya karena kalian. Wang Tianlong, jangan tidak tahu terima kasih. Aku tidak tahu berterima kasih. Kalian berulang kali menentangku. Apa kalian pikir aku mudah diintimidasi? Kakak ipar, apa yang kau inginkan? Memukul kami. Memukul kalian, aku akan mengotori tanganku. Wang Tianlong, aku benar-benar buta saat menikahimu. Benar. Kau benar-benar buta. Saudara, percuma menyombongkan diri di sini. Mengapa kau tidak mengeluarkan 5 miliar dan biarkan semua orang melihat? Kau benar-benar berpikir, aku tidak bisa menghasilkan 5 miliar ini. Apa aku hanya bermain-main dengan kalian? Apalagi, Bagaimana jika aku mengeluarkan 5 miliar? Apa yang akan kalian katakan? aku sudah mengatakannya. Kau keluarkan 5 miliar itu. Aku akan mencungkil keluar bola mataku dan melemparnya ke tanah untuk kau injak. Bola mata terkutukmu harus menyimpannya untuk dirimu sendiri. Jika aku mengeluarkan 5 miliar, saat kau melihatku, menghindarlah aku. Baiklah, keluarkan. Jika kau benar-benar mengeluarkannya, apalagi mereka. Saat aku melihatmu, aku akan memanggilmu saudara. Baiklah,
Aku akan memberimu waktu 3 menit untuk membawakanku. Cek senilai 5 miliar. Kau memanggil siapa? Ini tidak mungkin. Dua perang Tianji mungkinkah? Tetua Xi, kenapa kau ada di sini? Aku katakan Dongfang, aku sudah setua ini. Dan kau masih mempermainkanku. Bagaimana bisa aku? Jika ada yang kau butuhkan, katakan saja padaku. Bukankah dia sudah di sini? Apa menurutmu? Tetua Xing adalah orang yang sangat berbudi luhur dan terhormat. Bisa dipanggil hanya dengan panggilan teleponmu, anak kecil. Apakah kau tidak takut mempermalukan dirimu sendiri? Sesapu usia, bahkan ayahku menghormatinya. Bagaimana mungkin hanya seorang bocah ingusan sepertimu bisa menyuruhnya? Kupikir, seseorang hanya tidak mau menerimanya dan membuat keributan. Diam. Bukan tempatmu anak muda untuk berbicara di sini. Orang tua, apakah kau mengingatku? Saya Xiao Xiaobao dari keluarga Xiao. Xiaobao, jika kau tidak ingin menyebabkan masalah bagi keluarga Xiaomu, aku menyarankanmu untuk segera pergi. Tidak, orang tua. Orang inilah yang membuat masalah di sini. Dia bilang dia akan menghabiskan 5 miliar untuk membeli Snow Ganoderma. Xiaobao, tidakkah kau mengerti apa yang aku katakan? Tetua Xing, kau sudah lanjut usia. Awalnya, aku tidak akan mengganggumu. Tapi sekarang ada beberapa orang bodoh yang buta, yang bersikeras untuk menentangku. Menurutmu apa yang harus kulakukan? Kalian, mengapa kau tidak berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Wan? Apal? Orang tua, apakah kau pikun? Kau ingin aku berlutut dan meminta maaf padanya? Xiaobao, panggil ayahmu ke sini. Orang tua, kau tidak perlu khawatir tentang ini. Apa kau membawa apa yang kuminta? Ya, aku mengerti. Tuan Wan, Tetua Xi, apa kau benar-benar membawa 5 miliar itu? Bagaimana mungkin? Ini pasti palsu. apa? Kau berani mempertanyakan keaslian ceku? Tidak, tidak. Tetua Xi, tidak ada yang berani mempertanyakan otoritas MU. Patriark Dongfang, kalau begitu Snow The film Ganoderma was ini translated seharusnya menjadi and milikku. narrated by Ya, M ya. Media. Lalang ini, Ganoderma salju 1000 tahun, milik Tuan Wan. Kalian. Apalagi yang ingin kalian katakan? Pelan-pelan, Xiaobao, apa yang sedang kau coba lakukan? Token 7 bintang ada di sini. Patriark Dongfang, aku memerintahkanmu. Cepat berikan aku Snow Ganoderma 1000 tahun. Token 7 bintang. Xiaobao, kau punya nyali. Wang Tianlong, jangan berpikir hanya karena kau membawa sesepuh Xing ke sini. Aku akan takut padamu. Xiaobao, kau berani menggunakan token Jenderal Bintang 7, ayahmu untuk melawanku. Tidak menyangka bahwa, The film was baiklah, translated and narrated Orang by udik M sepertimu. Media. mungkin belum pernah melihat ini seumur hidupmu. Xiaobao, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Mengapa kau belum berlutut? Dan meminta maaf kepada Tuan Wan? Sesepuh Xing token 7 bintang ada di sini. Kau ingin aku berlutut padanya? Kurasa yang seharusnya berlutut adalah kau. Xiaobao yang kurang ajar, bahkan jika ayahmu ada di sini, dia tidak akan berani berbicara kepadaku seperti ini. Itu karena ayahku menghormatimu. Tapi hari ini kau sudah tua dan pikun. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Baiklah, Xiaobao. Keluarga Xiaomu akan hancur oleh tanganmu. Itu bukan urusanmu. Sesepuh Xia, Patriark Dongfang. Cepat bawa Snow Ganoderma kepadaku. Xiaobao, kau berani. Tetua Xing, kau sudah lanjut usia, dan seharusnya tidak diganggu dengan masalah seperti itu. Masalah ini, serahkan padaku untuk menanganinya. Kau harus duduk dan beristirahat. Tapi keluarga Xiao, Tidak masalah. Aku ingin melihat. Jenderal Bintang 7 keluarga Xiao ini, Zhao Shan, masih punya muka untuk datang menemuiku. Kakak ipar, kau pikir kau siapa? Sangat tidak tahu malu. Jenderal Xiao, apakah seseorang yang bisa kau temui kapanpun kau mau? Kenapa kau tidak bercermin untuk melihat siapa dirimu? Jadi apakah kau mengaku kalah? Hanya token Bintang 7, dan kau pikir aku akan mengaku kalah. Kalau begitu jangan salahkan aku, karena tidak kenal ampun. Patriark Dongfang, aku memerintahkanmu. Cepat bawa Snow Ganoderma kepadaku. Tunggu. Kau menginginkannya untuk apa? Tidak ada gunanya, tapi aku juga tidak ingin kau memilikinya. Xiaobao, kau benar-benar hina sampai akhir. Patriark Dongfang, melihat token, sama seperti melihat jenderang. Apa kau tidak mendengarku? Lihat, di hadapan kekuasaan, tidak ada tipuan yang berhasil. Saudara Bao, lihat. Kau berikan Ganoderma salju ini padaku. Kondisi apa yang sedang kau bicarakan? Aku akan setuju pada apapun, oke? Baiklah, kalau begitu berlututlah, menggonggong seperti anjing. Apa yang kau katakan? Apel? The film was translated tidak mau. and narrated by M Tidak, Media. tidak, Saudara Bao. Aku berlutut.
Terlambat. Hentikan. Xiao Bao, kau benar-benar membuatku marah hari ini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Wang Tianlong, kenapa kau memukul orang? Siapa yang membuat masalah di sini? Dia. Itu kau. Lepaskan dia segera. Orang yang ingin kusentuh. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Wang Tianlong. Token 7 bintang ada di sini. Kau berani menyentuhku, coba saja. Beraninya kau menghancurkannya. Bahkan jika Dewa Perang Tianji datang, dia tidak bisa mengampunimu. Kau pikir kau siapa? Kau telah menentangku lagi dan lagi. Wang Tianlong, kau benar-benar gila. Zhao Shan, aku memberimu waktu 3 menit. Untuk datang ke pelelangan. Jika tidak, keluarga Xiaomu akan dilenyapkan. Bajingan, kau berani mengancam ayahku. Ayahmu bukan apa-apa di mataku. Hanya seekor semut. Kau, baik, tunggu sampai ayahku tiba. Aku akan membuatmu berharap kau sudah mati. Sayang sekali kau tidak akan hidup untuk melihatnya. Hentikan, Wang Tianlong. Jatuhkan senjatamu. Apa? Keluarga Dongfangmu masih ingin menentangku. Tidak. Tuan Wan, Sui Er sekarang mewakili Biro Keamanan. Apakah ini yang diajarkan Biro Keamanan kepadamu? Untuk mengabaikan benar dan salah. Kau sudah menyerang seseorang dan merusak token 7 bintang. Ini adalah kejahatan serius. Jika kau menyerah sekarang dan ikut kembali denganku, aku bisa mempertimbangkan menanganimu dengan lembut. Kembali bersamamu. Aku khawatir seluruh Biro Keamanan tidak akan berani berbicara kepadaku seperti ini. Kau, Jangan menyombongkan diri. Diam, satu kata lagi, dan aku akan membunuhmu. Siapa yang mencoba menyentuh putraku? Zhao Shan, kau akhirnya datang. Beraninya kau menyebut Jenderal Xiao dengan namanya secara langsung? Apa? Apakah keluarga Momo sangat menikmati menjilat sepatu? Jenderal Xiao itu dia. Dia melukai saudara Bao dan menghancurkan token 7 bintang. Dia bilang dia akan melenyapkan keluarga Xiao. Apel, kau melukai putraku dan menghancurkan token 7 bintang. Kau mencari mati. Ayah, selamatkan aku. Ayahmu ada di sini, tetapi dia tidak bisa menyelamatkanmu. Anak muda, kau punya keberanian yang cukup. Aku ingin melihat seberapa mampu dirimu sebenarnya. Apa, Zhao Shan? Apa kau masih berani menyentuhku? Zhao Shan, aku mengakuimu sebagai Jenderal Bintang 7. Hari ini, kau akan memotong lenganmu sendiri, dan aku akan mengampuni hidupmu. Wang Tianlong, apa keledai menendang kepalamu? Jenderal Xiao memotong lengannya sendiri. Tidak masuk akal. Kau melukai putraku dan merusak Ordo 7 bintang. Dan sekarang kau menuntut aku memotong lenganku sendiri. Biar ku beritahu, dengan aku di sini hari ini, kau tidak akan lolos dari kematian. Pelan-pelan. Apel, Tetua Xing, apa kau mencari kematian? Zhao Shan, aku menyarankanmu untuk berhenti sekarang. Jika tidak, keluarga Xiaomu akan menghadapi kehancuran total. Tetua Xing, Xiao Shan aku bukan seseorang yang bisa diintimidasi. Zhao Shan, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Tidak bisakah kau percaya padaku sekali saja ini? Orang ini tidak bisa kau sakiti. Tetua Xing, semakin tua kau semakin kecil keberanianmu. Hari ini mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkannya. Zhao Shan, karena itu masalahnya, maka hentikan omong kosong ini. Baiklah, kalau begitu pergilah ke neraka. Hari ini keluarga Xiaomu akan dibasmi. Aku Wang Tianlong, akan dihapus dari kota Tianwu. Dihapus dari kota Tianwu. Satu kalimat, bisa menakutiku Xiao Shan. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Cukup. Mari kita akhiri ini, di sini hari ini. Wang Tianlong, kau berani melukai ayahku. Tebasan bilah emas. Bagaimana bisa dia menggunakan tebasan bilah emas? Mohon Tuan, mohon ampuni putraku. Jenderal Xiao, baru saja. Bukankah kau masih sangat mengagumkan? Aku buta. Aku melebih-lebihkan diriku sendiri. Kau berjiwa besar. Mohon ampuni, putraku satu-satunya. Ayah, apa yang kau lakukan? Mengapa kau berlutut padanya? Diam. Jenderal Xiao, putra kesayanganmu, tidak ragu untuk menghabiskan 5 miliar untuk menjadi musuhku. Dan kau pikir kau bisa dengan santai memintaku untuk melepaskannya? Kau bajingan. Kau masih berani bertindak begitu sembrono. Zhou Bao masih muda. Biar saya Xiao Shan menanggung kesalahan ini sendirian. Mohon ampuni dia. Tuan Wan, beri orang tua ini sedikit muka, dan biarkan mereka pergi kali ini. Sayang sekali, dia menghancurkan Snow Ganodermaku yang digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Bagaimana aku bisa melepaskannya? Ini kau. Kau masih hidup. Orang tua kau juga masih hidup. Sejujurnya, di gudang keluarga Dongfangku, ada Snow Ganoderma berusia 1000 tahun lainnya. Hari ini, keluarga Dongfangku bersedia menawarkannya kepada semua orang untuk menciptakan niat baik.
Kami menawarkan Snow Ganoderma untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Ada satu lagi. Ternyata memang ada yang lain. Baiklah, mempertimbangkan permohonan Elder Sing dan Outmaster Dongfang atas nama belas kasihanmu, aku akan mengampuni putramu. Tetapi jika seorang anak tidak diajari, itu adalah kesalahan ayah. Zhao Shan, kau harus bunuh diri untuk menebus dosa-dosamu. 3 tahun. Aku tidak menyangka kau masih hidup. Terima kasih atas berkatmu orang tua. Aku Wang Tianlong masih hidup. Melihatmu hidup, aku lega. Orang tua. Sudah bertahun-tahun. Mengapa kau menjadi sentimental? Aku khawatir orang itu bersekongkol denganmu dan juga belum mati. Maksudmu? Binghai. Ya, baru-baru ini aku berada di kota Tianhu, telah menemukan beberapa petunjuk. The film was Bagaimana keadaannya? translated and narrated by M terfragmentasi. Media. Dan belum ada banyak kemajuan. Tapi aku bisa memastikan itu dia tanpa keraguan. Apakah kau sudah menemukan di mana dia berada? Belum. Tapi sepertinya terkait dengan keluarga Daotian. Keluarga Daotian. Bagus. Selama dia masih hidup, aku bisa membunuhnya lagi. Aku hanya takut dia dan pembunuh bayaran top di platform telah membentuk aliansi dan kau tidak akan bisa menanganinya. Jangan khawatir, ketiga dewa perang ada di sini. Apa kau tidak takut ada pengkhianat di antara 3 dewa perang? Maksudmu? Kakek, apa yang kau bicarakan? Kenapa kau bicara begitu lama? Hanya menyusul. Tianlong adalah putra dari seorang teman lamaku. Teman lama? Teman lama yang mana? Masalah ini terjadi sudah lama sekali. Kau tentu saja tidak akan mengenalnya. Kakek, kenapa aku merasa kau berbohong padaku? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kakek berbohong kepada cucu kesayanganku, Xiaorong? Bagaimana cucuku? Bagus sekali, kemampuan penampilan sosoknya. Semuanya hebat. Lalu kenapa tidak aku pertunangkan dia denganmu? Kakek, apa yang kau bicarakan? Orang tua. Setelah sekian lama, ini rencanamu. Bagaimana aku bisa menikah dengannya? Apa kau meremehkannya? Tentu saja. Dalam hidup ini, aku akan menjadi istri seorang dewa perang. Baiklah, baiklah. Orang tua ini tidak akan mempersulit kalian berdua anak muda. Jaga diri baik-baik orang tua. Aku akan pergi sekarang. Tunggu. Orang tua ini, aku punya sesuatu untukmu. Kakek, mengapa kau memberikan pusaka keluarga berupa Leon Tim Giok kami kepadanya? Leon Tim Giok pusaka keluarga. Aku tidak bisa menerima ini. Ambil ini dengan Leontin Giok ini. Kau bekerja di sini akan jauh lebih nyaman. Baiklah. Aku berutang satu padamu. Selanjutnya, aku akan pergi ke keluarga Daotian. Keluarga Daotian. Kemari. Berhenti. Siapa yang Daotian Bai kira dirinya? Paman kedua ini saudara Lon? Dia adalah dokter dewa untuk mengobati penyakit adikku. Mengerti? Biarkan The aku film masuk was cepat. translated Begitu mudah. and Dan kau berani narrated menyebut by dirimu M dokter Media. dewa. Aku tidak berani mengaku sebagai dokter dewa. Tetapi, aku kebetulan pernah menemukan jenis racun ini sebelumnya. Jadi aku bisa menyembuhkannya. Racun ini sangat langka. Kau masih sangat muda. Bagaimana mungkin kau bisa menghadapinya? Paman kedua, apa yang kau tahu? Saudara Long adalah seseorang yang aku undang dengan susah payah, menyingkir dari hadapanku. Hei bocah, kau tidak bisa begitu saja membawa siapapun ke rumah. Bagaimana jika dia penipu? Bagaimana mungkin dia seorang penipu? Saudara Long adalah seseorang yang menjadi wasiat terakhir nenekku sebelum dia meninggal, bahwa aku harus mengundangnya. Nenekmu memintamu untuk menemukannya. Mungkinkah ibuku tahu sesuatu? Apalagi yang dikatakan nenekmu? Nenekku berkata, racun adikku ada hubungannya denganmu? Omong kosong. Tentu saja itu omong kosong. Jangan dianggap serius. Biarkan aku masuk sekarang. Kau ini, mulai sekarang jangan bercanda seperti ini lagi. Baiklah, aku mengerti. Aku tidak akan melakukannya. Tidak akan melakukannya. Bagaimana jika anak ini tidak bisa menyembuhkan adikmu? Apa yang ingin kau lakukan? Jika kau tidak bisa menyembuhkannya, kau akan tinggal di sini dan menjadi budak bagi keluarga Daotian kami. Kebetulan sekali, kepala pelayan Li pergi hari ini. Paman kedua, perhatikan apa yang kau katakan. Aku membawa saudara Long kembali untuk menyelamatkan nyawa adikku. Tidak ada alasan baginya untuk menjadi budak. Aku hanya berhati-hati. Nak, berapa kali kau ditipu sejak kecil? Tidakkah kau ingat? Baiklah, aku setuju. Tetapi bagaimana jika aku menyembuhkannya? Kuserahkan padamu untuk menanganinya. Racun ini dan kau bisa menetralisirnya. Kecuali kau adalah Raja Tianwu. Baiklah, jika aku menyembuhkannya.
maka kau menjadi budakku selama sebulan. Hei, lupakan saja soal budak itu. Ayo pergi. Mengobati penyakit lebih penting. Ayo pergi saudara Lon. Adikku ada di sana. Warna kulit normal. Denyut nadi stabil. Tetapi dia tidak sadarkan diri. Dao Tianbai. Ikuti resep ini. Seduh Snow Ganoderma berusia 1000 tahun. Dan bawa ke sini. Ganoderma salju 1000 tahun. Masih berasap. Nah, kau bahkan memiliki akses ke Ganoderma salju 1000 tahun. Katakan padaku, siapa kau? Kau datang ke keluarga Dao Tian kami. Apa tujuanmu sebenarnya? Paman kedua Dao Tian. Apa yang kau lakukan? Nah, kulihat kau punya niat jahat. Ingin merebut aset keluarga Dao Tian kami. Aku menghabiskan 5 miliar untuk membeli Snow Ganoderma berusia 1000 tahun untuk mengobati Dao Tian susu. Apa kau pikir masih perlu untuk mengingini aset keluargamu? 5 miliar. Sepertinya kau sudah tahu. Saham keluarga Dao Tian kami. Semuanya ada di tangan susu. Sebaiknya kau membangunkannya dulu. Baru kemudian merebut properti itu. Paman kedua Dao Tian. Apa ada yang salah dengan otakmu? Nah, kau berani menertawakanku mati. Kau pikir kau bisa membunuhku dengan belati? Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apa yang sedang kau lakukan? Katakan padaku Paman The kedua Dao film was Tian. translated Saudara Long, and narrated obatnya by sudah M siap, Media. Saudara Long. Apa yang sedang kau lakukan? Kau berikan itu padaku. Jangan biarkan dia memberinya makan. Dao Tianbai. Hentikan paman keduamu. Jangan biarkan dia membuat masalah. Tidak, Saudara Lon. Dia juga paman keduaku. Apa kau percaya padaku? Atau kau percaya pada paman keduamu? Tentu saja aku percaya padamu. Saudara Lon, jangan main-main. Ini. Kenapa dia belum bangun juga? Saudara Lon, jadi kau mengatakan, kau bocah, kau hanya berpura-pura. Datang dan jadilah budakku. Aku di mana? Susu, kau sudah bangun. Kakak, Mustahil. Ada aku Wang Tianlong di sini. Apa yang mustahil? Susu. Aku tidak percaya. Paman kedua Dao Tian. Keponakanmu sudah bangun. Kau sepertinya tidak senang. Apa kau meracuninya? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku meracuni susu? paman kedua. Kau juga di sini. Susu. Kau sudah bangun. Syukurlah kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Kau, Susu. Wang Tianlong, Saudara Lon, dialah yang menyembuhkanmu. aku ingat. 3 tahun lalu, kita bertemu di kolam renang Gunung Jiulong. Gunung Jiulong. Bisakah kau ceritakan padaku apa yang terjadi 3 tahun lalu? Ya. Tapi kau harus mengembalikan Leontin Jiok itu padaku dulu. Leontin Giok apa? 3 tahun lalu, di kolam renang Gunung Jiulong, untuk menyelamatkanmu, aku menggunakan pusaka keluarga kami, batu Jiok anggrek putih dari keluarga Dao Tian, untuk mendetoksifikasi dirimu. Tapi setelah itu, kau dan Leontin Jiok itu menghilang bersama. Bisakah kau ceritakan padaku dulu apa yang terjadi? Dulu, apa kau baik-baik saja? Kau menyelamatkanku. Sekarang kau bisa mengembalikan Leontin Jiok itu padaku. Jadi begitu. Leontin Gioknya tidak ada padaku sekarang. Jangan khawatir, aku pasti akan menemukannya untukmu. Kenapa kamu ada di sini? Apa? Apakah ini hanya diizinkan untuk kalian datang? Tentu saja, apakah kamu punya undangan? Sebuah undangan ini adalah perjamuan. Ini bukan pertemuan. Itu masih membutuhkan undangan. Dasar udik, hari ini adalah hari ulang tahun Dewa Perang Beihai. Bukan sembarang orang bisa datang. Aku menyarankanmu untuk tidak membuat masalah di sini. Dewa Perang Beihai tidak seperti Dewa Perang Tianji.
begitu mudah diajak bicara. Lalu bagaimana kau bisa masuk? Aku mengundang mereka. Benar sekali. Saudara Bao mengundang kami. Xiao Bao, sepertinya kau sudah menjadi sedikit sombong belakangan ini. Aku tidak kompeten, tapi aku baru saja diterima sebagai murid oleh Dewa Perang Beihai. Hari ini adalah ulang tahun ke-60 guruku. Seluruh perjamuan berada di bawah kendali Xiao Baoku. Di bawah kendalimu. Jadi The jika film was terjadi kesalahan, translated itu semua and tanggung narrated jawabmu. by M Wang Media. Tianlong, dengan aku di sini hari ini, kau tidak akan bisa menyebabkan masalah apapun. Itu bukan urusanmu. Xiao Bao, salahkan nasib burukmu. Karena menjadi murid Beihai saat ini, Wang Tianlong, apakah kau mencari kematian? kupikir kaulah yang mencari kematian. Kenapa tidak bisa masuk? Paman kedua. Hari ini adalah hari ulang tahun Dewa Perang Beihai. Mengapa semua jenis orang ingin masuk? Tepat sekali. Apa kau dengar itu? Bocah, hanya mereka yang benar-benar bangsawan berpangkat tinggi dapat masuk untuk memberikan penghormatan kepada Dewa Perang Beihai. Orang sepertimu yang bermain trik pada dasarnya tidak layak. Aku tidak pantas mendapatkannya. Wang Tianlong, jangan berpikir bahwa hanya karena kau bisa mengeluarkan 5 miliar, kau adalah seorang tokoh besar. Semua orang di sini kaya. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan dengan kami? Ambil saja ini. Apa ini? Mungkinkah alkohol palsu yang diincarkan? Tidak. Ini adalah kristal. Air jernih. Wang Tianlong, apa kau gila membawa sepanci air jernih untuk merayakan ulang tahun Dewa Perang Beihai? Mengapa kau membuat masalah di sini lagi? Aku menyebabkan masalah. Masalah ini tidak perlu kau mengaturku. Baiklah, kalau begitu, sebaiknya kau tidak menggunakan nama Dongfang Group kami untuk menyelinap ke pesta ulang tahun Dewa Perang Beihai. Grup Dongfang. Aku benar-benar tidak memikirkannya. Hari ini saya Wang Tianlong akan secara terbuka dan dengan percaya diri berjalan masuk. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Kakak, senior itu Wang Tianlong. Dia sangat penuh kebencian. Mencoba mengganggu perjamuan ulang tahun guru. Berani mengganggu perjamuan ulang tahun Dewa Perang Beihai. Siapa kau? Aku adalah seorang jenderal perang di bawah Dewa Perang Beihai. Xiao Kai. Xiao Cai. Sudah berapa lama kau mengikuti Beihai? 2 tahun. Lalu apa hubunganmu dengan Xiao Hong? Dia adalah ayahku. Panggil Xiao Hong ke sini. Aku tidak akan mempersulitmu. Wang Tianlong, kau mencari mati. Xiao Hong adalah jenderal perang nomor 1 di bawah komando Dewa Perang Beihai. Apakah kau pikir kau bisa melihatnya hanya karena kau menginginkannya? Diam. Hanya berdasarkan dirimu ingin bertemu ayahku. Kau sangat naif. Jadi ayahmu, tidak bisakah dia bertemu orang lain? Bajingan, kau pikir kau siapa? Ingin bertemu jenderal perang 9 bintang. Kau pikir kau siapa? Berani menghentikanku di sini. Wang Tianlong, aku sudah memberimu banyak muka. Berani di kediaman Dewa Perang Beihai untuk menghina kakak seniorku. Lalu kenapa jika aku menghinanya? Ini bukan rumah lelang. Dengan tetua Sing mendukungmu. Hari ini tidak ada tetua Sing. Dan Wang Tianlong, aku tidak takut pada siapapun. Wang Tianlong, ini adalah kediaman Dewa Perang Beihai. Kau ingin membuat masalah di sini. Bahkan kakakku pun tidak bisa melindungimu. Jika aku Wang Tianlong ingin membuat masalah, aku tidak butuh perlindungan siapapun. Jadi maksudmu, kau bersikeras untuk menerobos masuk ke kediaman Dewa Perang Beihai. Jadi kenapa jika aku? Wang Tianlong, ada jalan ke surga tetapi tidak mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, namun kau menerobos masuk. Berani menerobos masuk ke kediaman Beihai. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Xiao Bao, urus urusanmu sendiri. Hari ini aku menerobos masuk. Maka kau mencari kematian. Dengan tingkat keahlianmu, kembali dan berlatih selama 20 tahun lagi. Kau berani mengejekku. Sebagai putra Jenderal Xiao Hong. Dengan kungfumu yang sedikit itu, tidakkah kau takut ditertawakan? Bajingan, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Jangan mengambil risiko lagi. Kembali dan berlatih dengan benar. Kau bocah. Aku tidak ingin menyentuhmu. Tetapi kau seharusnya tidak menyakitiku. Perang tidak pernah The tanpa film tipu was daya. translated Kau sudah selesai. and narrated Senjata by tersembunyi M ini Media. beracun. Mari kita lihat siapa yang mati duluan. Tidak menyangka ini kan Wang Tianlong. Sudah aku bilang. Kediaman Dewa Perang Beihai bukan untuk orang biasa. Jika kau bicara sekarang, aku mungkin bisa membantumu. Jika kau butuh penawarnya. Dong Fangzhe, jika kau tidak ingin membuat musuh dari Dewa Perang Beihai, sebaiknya kau menjauhi ini. Kau pikir, kau bisa menaklukkanku seperti ini? Kau sedang berhayal.
Kalau begitu cobalah. Beraninya kau melukaiku. Jika bukan karena Jenderal Xiao Hong, aku sudah membunuhmu. Wang Tianlong, beraninya kau bertindak begitu kasar. Apa kau tidak takut Jenderal Xiao Hong akan membuatmu dieksekusi? Diam, satu kata lagi. Dan aku akan membunuhmu juga. Xiao Hong, aku tahu kau di sini. Aku memberimu waktu 3 menit untuk keluar. Jika tidak, aku akan membunuh putramu di sini. Wang Tianlong, kamu gila. Kau berani menggunakan putra Jenderal Xiao Hong untuk mengancamnya. Saat ayahku tiba, kau pasti mati. Benarkah? Aku khawatir. Kau tidak tahu siapa aku. Siapa yang ingin membunuh putraku? Jenderal Xiao itu dia. Wang Tianlong, dia melukai Jenderal Xiao He dan memotong salah satu tangannya. Kau akan mati hari ini. Xiao Hong sudah 3 tahun. Apa kau tidak mengenaliku? Kau. Siapa kau? Xiao Hong, teknik saber keluarga Xiao Mu, awalnya hanya memiliki 9 form. Apa kau ingat bagaimana form ke-10 tercipta? Bentuk ke-10 dari teknik saber keluarga Xiao didasarkan pada tebasan pedang emas Raja Wu. Tapi masalah ini hanya diketahui oleh Raja Wu dan aku. Bahkan Dewa Perang Beihai tidak tahu. Mungkinkah dia? Xiao Hong, apa kau belum ingat? Mungkinkah kamu? Kau berani tidak berlutut di hadapanku. Mengapa kamu berlutut padanya? Diam, kamu telah menyebabkan bencana yang mengerikan hari ini. Jenderal Xiao, mengapa kau berlutut? Dia penipu. Dasar beranda. Xiao Bao, apakah kamu sudah melupakan ayahmu? Bagaimana dia meninggal? Ini penawarnya. Tidak perlu. Racun kecil ini tidak bisa menyakitiku. Kalau begitu tolong lepaskan anakku. Aku Xiao Hong bersedia memberikan segalanya. Jenderal Xiao, hari ini putramu melukaiku. Jika aku hanya dengan mudah melepaskannya, bagaimana aku akan membangun otoritas di masa depan? Kalau begitu Xiao Hong, aku bersedia mengikuti contoh Jenderal Xiao dan menukar nyawaku untuknya. Tolong lepaskan anakku. Ayah, mengapa memohon padanya? Ya, Jenderal Xiao, mengapa memohon padanya? Diam. Kau tidak tahu siapa yang telah kamu sakiti. Jenderal Xiao, aku akan mempertimbangkan jasa dan pencapaianmu di masa lalu. Akan menyelamatkan keluarga Xiaomu dari kematian hari ini. Bawa dia dan jaga perbatasan. Berangkat segera. Ya, Xiao Han patut. Ayah, diam jika kamu tidak ingin mati. Kalian beberapa. Jika kalian tidak ingin pergi ke perbatasan, maka diamlah nanti untukku. Wang Tianlong, bahkan Jenderal Xiao pun tertipu olehmu. Tunggu saja, aku tidak percaya kau juga bisa membodohi Film Dewa was Perang Beihai. translated Xiao and Bai, narrated apakah by semuanya N sudah Media. siap? Siap, Saudara Long. Kali ini, aku benar-benar melihat semuanya. Jangan bersemangat. Pertunjukan yang bagus belum datang. Saudara Bao, perjamuan ulang tahun akan segera dimulai. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan terhadapnya? Wang Tianlong, aku tidak percaya. Kau bahkan bisa mengalahkan Dewa Perang Beihai. Bocah, aku tidak menyangka perjamuan ulang tahun Dewa Perang Beihai. Kamu benar-benar berani menyelinap masuk. Lebih baik kau tutup mulutmu yang bau itu. Dari mana bocah ini berasal? Berani tidak menghormati paman kedua dari keluarga Daotian. Siapa kau sebenarnya? Berani tidak menghormati aku. Beraninya kamu. Beraninya kamu menantangku di sini. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Wang Tianlong, di rumah keluarga Daotianku, tidak hanya kamu mengucapkan omong kosong, tetapi ini adalah kediaman Dewa Perang Beihai. Kamu berani tidak menghormati Jenderal Lin, yang berarti tidak menghormati Dewa Perang Beihai. Lalu kenapa? Jadi, aku ingin kamu mati. Apa? Kau masih ingin menyentuhku? Mempermalukanku. Siapapun yang mempermalukan Dewa Perang Beihai, pantas mati. Baiklah, kalau begitu izinkan aku bertanya. Apapun yang kamu katakan sekarang, tidak ada gunanya. Melihat betapa mudanya dirimu, dan kau sudah menjadi seorang jenderal. Kalau begitu bolehkah aku bertanya, bagaimana kau membandingkan dirimu dengan Jenderal Xiao Hong yang terhormat? Jenderal tua Xiao Hong, sangat dihormati. Hampir menjadi Dewa Perang. Tentu saja tidak sebanding. Lalu bagaimana kau dibandingkan dengan Jenderal Bintang 7? Bagaimana dengan Jenderal Xiao Shan? Reputasi Xiao Shan melebihi kenyataannya. Tapi setidaknya, dia adalah Jenderal Bintang 7. Aku juga tidak bisa dibandingkan. Kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Shan. Dan kau masih ingin menantangku. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah aku terlalu percaya diri? Coba saja dan kamu akan tahu. Dengan keahlianmu,
Pergilah berlatih selama 20 tahun lagi. Tidak, kembali lagi. Enyahlah. Kau tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Kau. Aku harus membunuhmu hari ini. Saudara Bao, Jenderal Lin, dan Wang Tianlong sedang bertarung. Wang Tianlong ini, dia tidak tahu bahwa Jenderal Lin adalah putra angkat Dewa Perang Beihai. Sekarang kita punya tontonan yang bagus untuk disaksikan. Saudara Bao, menurutmu haruskah kita naik ke sana dan membantu? Berikan Jenderal Lin bantuan. Muchang, kau sangat cepat tanggap. The film was translated and Wang Tianlong, narrated by beraninya kau. M Media. Apa kau tahu orang macam apa Jenderal Lin itu? Zhao Bao, apa kau gatal ingin dipukuli lagi? Kau masih berani menentangku. Wang Tianlong, aku sebelumnya secara tidak sengaja jatuh ke dalam perangkapmu. Tapi Jenderal Lin berbeda. Jenderal Lin memiliki dukungan dari Dewa Perang Beihai. Memangnya kenapa? Jadi mengapa kau tidak berlutut saja dengan cepat? Hanya seorang komandan perang bintang 5 berani memintaku untuk berlutut. Wang Tianlong, apa yang kamu katakan? Kataku, kalian semua bocah. Aku tidak ingin berdebat dengan kalian. Wang Tianlong, beraninya kamu di depanku untuk bertindak seperti seorang tetua. Tidak. Kalian sebenarnya sudah tua. Kayu busuk tidak bisa diukir. Kau, Jenderal Lin, apakah kamu melihat itu? Anak ini sangat arogan. Sangat sulit diatur. Dia tidak menunjukkan rasa hormat. Ya nanti. Dia tidak tahu masalah apa yang akan dia timbulkan. Di pesta ulang tahun Dewa Perang Beihai, kalau begitu, aku akan menyingkirkannya terlebih dahulu untuk menyelamatkan ayah baptisku dari masalah. Seekor semut mencoba menggoyahkan pohon, melebih-lebihkan kekuatanmu. Aku akan melawanmu sampai mati. Jenderal Lin. Aku hanya menahan diri karena menghormati Beihai. Aku tidak akan mempermasalahkannya kali ini. Tapi lain kali, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Paman kedua. Wang Tianlong, beraninya kamu. Ini adalah tempat duduk Dewa Perang Beihai. Wang Tianlong, kamu mencari mati. Kalian badut tidak penting. Begitu buta. Posisi ini kecuali aku. Tidak ada orang lain yang bisa duduk di sini. Aku hanya duduk di sana. Apakah kamu tidak takut lidahmu akan tergigit? Dewa Perang Beihai akan segera tiba di sini. Aku akan melihat bagaimana kamu akan menangani ini. Aku khawatir kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Lantan, beraninya kau berbicara omong kosong di sini. Penatua Xing. Dia menghina Dewa Perang Beihai. Keluarga Daltianmu ingin mengikuti jejak keluarga Shao. Wang Tianlong, jangan berpikir hanya karena Tetua Xing melindungimu hari ini. Ketika Dewa Perang Beihai tiba, aku akan lihat apa yang akan kau lakukan. Dewa Perang Beihai, Xiao Bao dari keluarga Shao, secara khusus mempersembahkan lukisan Shanhai untuk merayakan ulang tahun Dewa Perang Beihai yang ke-60. Bagus. Keluargamu merayakan ulang tahun ke-60 Dewa Perang Beihai, mempersembahkan tongkat Rui Gil putih. Bagus. Dewa Perang Beihai. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-60. Saya secara khusus mempersembahkan pohon pinus Nanshan. Terima kasih Presiden. Dewa Perang Beihai. Aku Wang Tianlong, merayakan ulang tahun Dewa Perang Beihai yang ke-60 tahun. Secara khusus mempersembahkan seposi air jernih. Itu kau. Ayah baptis. Itu dia. Itu bajingan yang memukulku. Dewa Perang Beihai. Orang ini bertindak sembrono, lancang dan sombong, dan bahkan mengancam untuk menghancurkan kediaman Beihai. Ya, Dewa Perang Beihai, kejahatan orang ini sangat keji. Bahkan di tempat dudukmu, dia berani duduk. Ini tidak baik. Keluarga Jenderal Xiao telah diasingkan ke perbatasan. Diasingkan ke perbatasan. Kapan? Siapa yang melakukan ini? Itu aku. Kau benar-benar kau. Aku yang melakukannya. Benar, itu dia. Dewa Perang Beihai, aku bisa bersaksi. Aku juga bisa bersaksi. Itu dia. Dia mempermalukan Jenderal Xiao, membuat Jenderal Xiao berlutut di depan umum. Bajingan. Wang Tianlong, kau tamat sekarang. Bajingan, beraninya kau mempermalukan Jenderal Xiao. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Seorang Jenderal Perang Bintang 9, bukanlah seseorang yang bisa dia hina. Siapa orang ini? Mohon Dewa Perang Beihai bertindak, dan ambil kepala orang ini di depan semua orang. Tidak membunuhnya tidak akan meredakan amarah publik. Dewa Perang Beihai mohon, eksekusi orang ini di depan umum. Dia tidak bisa dibunuh. Orang ini mungkin terhubung dengan Dewa Perang Tianji.
Bajingan, bahkan jika dia dilindungi oleh Dewa Perang Tianji, dia tidak bisa datang ke tempat Dewa Perang Beihai dan mempermalukan seorang jenderal bintang 9. Benar sekali, di perjamuan ulang tahun Dewa Perang Beihai, mempermalukan seorang jenderal bintang 9 adalah pelanggaran berat. Benar sekali, bahkan jika Dewa Perang Tianji sendiri ada di sini, tidak mampu untuk mempermalukan Dewa Perang Beihai juga, mempermalukan Jenderal Tua Xiao. Kalian semua benar. Orang ini selalu mengandalkan koneksi yang kuat. Dia tidak hanya memiliki perlindungan Dewa Perang Tianji, tapi juga perlindungan Tetua Xin dan yang lainnya. Hal ini memungkinkannya untuk tetap bebas. Xiaobo, kau. Tidak menyangka ini kan, Tetua Xin. Dulu, ketika kau membantu Wang Tianlong menjebak keluarga Xiao kami, kau seharusnya tahu hari ini akan tiba. Xiaobo, kau mencari mati. Tetua Xin. Tidak pasti siapa yang akan mati duluan di antara kita. Penatua Xin dia berkata benar. Benar, aku memang membantu Wang Tianlong menghukum keluarga Xiao. Dewa Perang Beihai. Hari itu orang ini sangat kejam, mempermalukan ayahku di depan umum, Jenderal Bintang 7, dan menyebabkan kematiannya yang tidak adil. Aku memohon kepada Dewa Perang Beihai untuk membawa keadilan bagi keluarga Xiao. Sepertinya orang ini tidak bisa diampuni. Memang dia tidak bisa diampuni. Keluarga Li saya bersedia bertindak atas nama Dewa Perang Beihai dan menangkap penjahat ini. Keluarga Han saya juga bersedia menangkap penjahat ini. Bagus. Sangat bagus. Kemampuanmu untuk memutarbalikkan kebenaran dan mengadu domba. Benar-benar mengesankan. Wang Tianlong, hari ini Dewa Perang Beihai dan para jenderal ada di sini. Apa kau berani bertindak sembrono? Aku akan bertindak gegabah. Apa yang bisa kau lakukan? Beraninya, kau membuat masalah di perjamuan ulang tahun Dewa Perang Beihai. Siapa yang memberimu keberanian berdiri sekarang dan bersujud kepada semua orang untuk meminta maaf? Aku bisa membiarkanmu mati dengan tubuhmu utuh. Wang Tianlong, mengapa kau tidak segera bangun? Hanya kalian semua. Aku khawatir kalian tidak cukup. Kau berani meremehkan 3 keluarga besar kami. Salah satu dari kami bisa menghapus 9 generasimu. Ya, menghapus 9 generasinya. Cukup. Apa? Dewa Perang Beihai. Apakah kau juga ingin memusnahkan 9 generasiku? Wang Tianlong, waktumu telah tiba. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Ayah Baptis, aku meminta izin untuk segera memusnahkan 9 generasi Wang Tianlong untuk menjunjung tinggi nama Dewa Perang Beihai. Keluarga Li saya setuju. Keluarga Gu saya juga setuju. Kami juga setuju. Mohon Dewa Perang Beihai memberikan perintah untuk memusnahkan 9 generasi Wang Tianlong. Penatua Xin bagaimana menurutmu? Gila. Kalian semua gila. Tetua Xin dengan mengatakan itu. Mungkinkah kau mencoba untuk melindunginya? Xiaobo, apakah urusan Penatua Xin perlu dilaporkan kepadamu? Tetua Xin, kau perlu berpikir dengan hati-hati. Ini adalah kediaman Dewa Perang Beihai, bukan banmu. Satu langkah yang salah, itu akan menjadi bencana yang tak terpulihkan. Xiaobo, berani kau mengancamku? Aku tidak berani. Dewa Perang Beihai ada di sini. Bahkan jika beberapa orang ingin melindunginya, aku khawatir mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melakukannya. Selagi Dewa Perang Beihai ada di sini, secara khusus mempersembahkan lukisan Shanghai. Xiaobo, siapa yang kau bicarakan? Tetua Xin, kau sangat dihormati. Tapi kau tidak boleh pikun. Ya Tetua Xin, kita sekarang berada di kediaman Dewa Perang Beihai. Tidak peduli siapa itu. Tidak ada yang bisa melindunginya. Bagaimana jika aku bersikeras melindunginya? Maka jangan salahkan kami. Karena berbalik melawanmu. Apa? Apa kau masih ingin menyerangku? Kami tidak ingin. Tetapi Tetua Xin, kau berada di pihak yang salah. Tetua Xin, demi masa lalu, kami bisa memberimu kesempatan lain. Asalkan hari ini, kau memutuskan hubungan dengan anak ini. Kami, The film was jamin kami tidak akan translated menyentuhmu. and narrated by Gila kalian semua Media. gila. Tetua Xin, sepertinya kau sudah berketetapan untuk melindunginya. Hari ini aku berdiri bersama Wang Tianlong. Penatua Xin, kau tidak perlu menyinggung semua orang untukku. Tidak, untukmu. Bawahanmu aku bersedia menjadi musuh dunia. Tetua Xin, kupikir kau sudah sangat disesatkan oleh Wang Tianlong. Tak tertolong lagi. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Apa yang ingin kau lakukan? Dewa Perang Beihai ada di sini hari ini. Mari kita lihat siapa yang berani melakukan kekerasan. Beihai, apa pendapatmu? Diam. Nama Dewa Perang Beihai bukanlah sesuatu yang bisa kau sebut. Bajingan, turun. Apa kau dengar Dewa Perang Beihai? Dia menyuruhmu untuk turun. Xiaobo, kurasa
Dewa Perang Beihai menyuruhmu untuk turun. Dewa Perang Beihai, orang ini. Badut belaka. Berani membuat keributan di kediaman Beihaiku. Dewa Perang Beihai, Al memutarbalikkan fakta di sini. Menyebarkan perselisihan dan tidak menghormati penatua asing. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa melihatnya? Seseorang, kunci orang-orang ini di penjara Kyushui. Dan eksekusi mereka setelah musim gugur. ya. Ayo pergi. Dewa Perang Beihai. Ampuni aku kumohon Dewa Perang Beihai. Benar sekali, inilah Dewa Perang Beihai yang aku kenal. Seseorang-orang ini pamer dan mengganggu pesta ulang tahunku syarat dia keluar. Dan eksekusi dia di tempat. Dewa Perang Beihai, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini padanya? Beihai sudah 3 tahun. Apa kau tidak mengenaliku? Aku tidak peduli siapa kamu sudah melakukannya. Pelan-pelan, Dewa Perang Beihai, 2 junior dari sebelumnya. Tidak mengenali naga sejati. Apakah kamu buta juga? Tetua asing, aku menghormatimu sebagai pribadi. Aku tidak akan mengganggumu hari ini. Kamu mencampuri keputusanku, Dewa Perang. Jangan salahkan aku karena berbalik melawanmu. Apakah kamu akan meletakkan tanganmu padaku? Apakah kamu sudah lupa? Dulu kita, bagaimana kita bisa melewatinya? Dulu itu, karena aku terlalu bodoh. Yang membuatku hampir 60 tahun berpisah dari istri dan anak-anakku. Hari ini aku memiliki kesempatan ini untuk naik dalam 1 langkah. Kenapa tidak? Beihai, apakah kamu gila juga? Kamu juga ingin naik dalam 1 langkah? Naik dalam 1 langkah. Beihai, apa kau benar-benar berpikir aku sudah mati? Karena kamu sudah datang ke kediamanku, aku akan memastikan kamu tidak pergi hidup-hidup. Sangat arogan terhadap orang ini. Jika aku tidak membunuhnya, bagaimana aku bisa menampilkan sikap Dewa Perang? Maman, kami bersedia bertindak. Tangkap orang ini untuk Dewa Perang Beihai. Keluarga Hana saya juga bersedia melayani. Kamu sudah keterlaluan. Apakah kamu tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia. Berani berada di perjamuan ulang tahun Dewa Perang Beihai. Membuat masalah dia harus mati. Ya bahkan, jika Raja Tianwu ada di sini, dia tidak akan bisa menyelamatkan orang ini. Bodoh yang tidak bisa diperbaiki. Kamu benar-benar pantas mati. Tetua Sing, penglihatanmu memburuk. Omong kosong. Kami tidak ingin berurusan denganmu. Jika kau berani menghalangi kami lagi, jangan salahkan aku, Han. Pedangku tidak mengenal ampun. Kau, Hanya 3 badut tidak penting. Kau berani membunuhku. Kenapa tidak? Suruh saja Beihai datang langsung. Membunuhmu? Mengapa Dewa Perang Beihai perlu bertindak secara pribadi? Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Saudara-saudara, jangan buang kata-kata dengannya, mari kita serang bersama. Jadi ini adalah prajurit yang dilatih oleh Tianwu kita. Baiklah, biar aku memadamkan kalian semua. Kembalikan kehormatan Tianwu. Arogan, awas pedang. Seekor semut berani menantang naga sejati. Kau mencari kematian. Pedang emas kau adalah Raja Wu. Sayang sekali. Kau menyadarinya terlalu terlambat. Raja Wu, ampuni aku. Raja Wu. Kau adalah Raja Wu. Raja Wu, ampuni aku. Kami buta. Kami pantas mati. Apa? Bukankah kau cukup ganas tadi? Raja Wu, ampuni aku. Aku tahu kesalahanku. Itu semua salah Dewa Perang Beihai. Kami. Ya Raja Wu. Itu semua Dewa Perang Beihai. Dia menghasut kami untuk melakukan pelanggaran seperti itu. Sekelompok pengkhianat. Benar-benar tidak layak untuk diratapi. Mengingat mereka, cukup masuk akal. Enyahlah. Terima kasih Raja Wu. Beihai, apalagi yang ingin kau katakan? kenapa buang-buang kata? Ayo mari kita lihat apa yang kamu punya. Beihai, apakah kamu benar-benar akan menyerangnya? Hari ini aku Beihai punya banyak nyali. Menggerakkan naga sejati. Beihai, kenapa kamu melakukan ini? Kamu 60 tahun ini. Kenapa melakukan ini? Teman lama kamu tidak tahu. Untuk Tianwu ini, aku berjuang selama 40 tahun. Dan berakhir dengan keluarga yang hancur. Satu-satunya istriku meninggal karena diracun. Bagaimana bisa aku menelan amarah ini? Beihai, Raja Wu telah memperlakukanmu dengan baik. Kamu tidak bisa menyalahkan semuanya padanya. Berhenti bicara. Kamu tidak akan mengerti ini. Penatua Sing, silakan mundur. Aku ingin melihat Dewa Perang Beihai masih bisa mengangkat pedangnya. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang salah? Lalu bagaimana dengan Tianwu? Sesapu siang, Anda memiliki hati yang dermawan. Bumi ini akan terus berputar tidak peduli siapa yang pergi. Diam.
Kamu tidak punya hak untuk berbicara. Sesapu Sia. Zaman telah berubah. Apa kau pikir? Kau masih seperti itu. Sesapu Sia, yang tinggi dan perkasa. Apa? Bahkan keluarga Dao Tianmu ingin mengkhianati Tianmu. Apa kau percaya? Aku akan membuat keluarga Dao Tian milikmu bangkrut seketika. Sesapu Sing, Anda salah paham. Paman kedua Dao Tian. Ini demi kebaikanmu sendiri. Diam. Aku The sudah film matang. was translated Bahkan sebelum and kamu lahir. narrated Sesapu by Sia, M Media. jangan berpikir hanya karena kau tua. Kau bisa bertingkah tinggi dan perkasa dan menggurui orang lain di sini. Dengan aku di sini hari ini, aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya, kecuali mereka melanggahiku. Saudara tua, maafkan aku. Ayo, hari ini adalah pertempuran terakhir. Mari kita lihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Baiklah. Kalau begitu aku raja akan menguji pedangmu. Lihai, kau benar-benar mempelajari tebasan pedang emasku. Tidak heran kau memiliki kepercayaan diri seperti itu. Kau berani menentangku. Mati. Lihai, mengapa kau bersikeras membunuhku? Kenapa kamu bertanya? Karena aku tidak bisa menahan amarah ini. Aku raja telah memperlakukanmu dengan baik. Tentang Jenderal Bintang 9, Jenderal Tua Xiao, semua berada di bawah komandomu. Apalagi yang kau inginkan? Tapi aku seorang dewa perang yang bermartabat. Kehilangan istri dan anakku. Bisakah kamu memahami rasa sakit ini? Jadi 3 tahun lalu, kau membantu Ming He meracuni. Kau hampir membunuhku. Kamu tahu, Jika kau ingin orang tidak tahu, kecuali kau tidak melakukan apa-apa sendiri. tidak masalah jika kamu tahu. Sekarang ilmu pedangku sudah sempurna. Apa yang aku takutkan darimu? Lihai, apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengambil nyawaku? Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Jika aku berhasil, aku bisa naik ke puncak dalam 1 langkah. Maka kau juga akan menjadi pendosa Tianwu yang terkenal selamanya. Pemenang dan pecundang. Sejarah ditulis oleh para pemenang. Tidak ada gunanya memberitahuku ini. Lihai, aku memiliki 3 dewa perang di bawah komandoku. Kau yang paling tua, tetapi kaulah juga yang pertama kali kehilangan integritas moralmu. Ingin membunuhku dan mengambil tempatku. Jangan buang napasmu. Jangan pernah berpikir untuk membeli lebih banyak waktu. Nandu akan datang untuk menyelamatkanmu. The film was Sepertinya kau telah translated mengatur and semuanya sebelumnya. narrated by M Media. Tidak salah. Sekarang kamu bisa mati. Tunggu, Lihai. Aku bisa memberimu 1 kesempatan terakhir. Jika kau mundur sekarang, aku bisa melupakan masa lalu. Ada titik ini. Aku hanya maju, aku tidak mundur. Hanya maju tidak mundur. Baiklah, jangan menyesal. Aku dewa perang Bihai. Tidak akan pernah menyesalinya. Bagus. Kau sendiri yang meminta ini. Lihai, apa kau benar-benar berpikir bahwa dengan mempelajari tebasan bilah emasku, kau bisa membunuhku? Jangan lupa, akulah satu-satunya Raja Tianwu. Pada titik ini, apalagi yang ingin kau katakan? Raja dikalahkan oleh kata-katanya sendiri. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bunuh aku. Aku tidak pernah ingin membunuhmu. Xiao Bai, segala sesuatu terjadi karena suatu alasan saat itu yang menyebabkan istrimu dan anak-anakmu terpisah. Keluargamu hancur, istrimu dan putramu, keduanya diracun. Tapi yang tidak kau ketahui adalah bahwa meskipun istrimu telah meninggal dunia, putramu masih hidup. Apa yang kau katakan? Putramu diracun saat itu. Dan aku menyelamatkan nyawanya. Belum lama ini, di grup Dongfang, aku mendapatkan Snow Ganoderma berusia 1000 tahun dan menyelamatkannya. Anakku. Dia masih hidup. Memang, aku bersumpah atas identitasku sebagai Raja Tianwu bahwa anakmu memang masih hidup. Sayang sekali. Kau melakukan pengkhianatan. Percobaan pembunuhan raja. Ini dapat dihukum dengan pemusnahan 9 generasi. Lihai, apa kau tahu kesalahan RNMO? Aku salah. Aku benar-benar salah. Jika aku tahu ini, mengapa repot-repot melakukan ini? Aku dibutakan oleh keinginanku sendiri. Aku telah mengecewakanmu. Mohon rajamu, ampuni putraku. Sekarang kau tahu kau salah. Aku seharusnya tidak bergabung dengan Ming He. Aku seharusnya tidak mengkhianati rajawu. Aku mohon ampunanmu rajawu, ampuni putraku. Kau telah mengkhianati raja. Semua orang tahu ini. Jika aku mengampunimu hari ini, bagaimana aku akan mempertahankan kendali atas Tianwu di masa depan? Biai bersedia menukar nyawaku dengan putraku. Mohon rajawu berbelas kasihan. 3 tahun lalu, sejak saat kau mengkhianatiku,
hidupmu sudah hangus. Itu karena rahmatku, bahwa kau diizinkan untuk hidup selama 3 tahun terakhir ini. Saudara Long, jangan khawatir tentang ini lagi. Lihat dia benar-benar menyedihkan. Baiklah, mempertimbangkan pengabdianmu di masa lalu. Hari ini, aku akan mencabut gelar Dewa Perangmu, dan menyita semua hak istimewamu. Mulai sekarang, tinggalkan Tianmu bersama putramu. Ubah namamu dan jalani The film kehidupan was normal. translated and Terima kasih, narrated Raja by Wu. M Media. Raja Wu, aku masih memiliki sesuatu mengenai rahasia Ming He untuk memberitahumu. Rahasia apa? Ming He saat ini tinggal di rumah tangga Dao Tian. Ming He pembunuh nomor 1. Ada di rumahku. Memang, Tidak. Mustahil. Itu sama sekali tidak mungkin. Jika dia ada di rumahku, bagaimana mungkin aku tidak tahu? mungkin dia menggunakan identitas yang berbeda. Aku tidak tahu secara spesifik. Baiklah. Aku akan mencatat ini. Jika kau menghadapi kesulitan di masa depan, kau masih bisa meminta bantuanku. Terima kasih Raja Wu. Apa yang kamu lakukan kembali di rumahku? Aku tidak di sini untukmu. Wang Tianlong, aku beritahu ya, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki dewa perang Beihai di pihakmu, itu sudah cukup hebat. Keluargamu takut padamu. Apa maksudmu? Kau pikir karena kau punya dukungan Raja Wu, bahwa kami tidak bisa melakukan apapun padamu. Apakah kau masih ingin menentang Raja Wu? Biar ku beritahu, di dunia ini ada banyak cara untuk membunuh Raja Wu. Beraninya kau Wan Er? Kau berani berkomplot melawan Raja Wu? Dong Fangzu, kau hanya gadis pesuruh Raja Wu. Kau begitu berbakti pada Raja Wu. Apakah Raja Wu bahkan tahu aku mengabdi kepada rakyat Tianwu, bukan kepada Raja Wu? The Kau film tidak was mengerti apapun. translated and Kedengarannya narrated bagus. by M Media. Kau beruntung masih hidup sekarang. Benar kau beruntung. Apa? Jadi kau tahu tentang aku yang diracun? Lepaskan putriku. Atas nama Biro Keamanan, aku Dong Fang Sui mencurigai keluarga Momo berkolusi dengan Ming He. Kami di sini untuk menangkap pelakunya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin keluarga Moku berkolusi dengan Ming He? Kau bilang keluarga Mo kami berkolusi dengan Ming He. Apakah kau punya bukti? Ya, apakah kau punya bukti? Menangkap seseorang tanpa bukti. Hati-hati atau aku akan pergi ke Biro Keamanan. Menuntutmu sampai bangkrut. Ini buktinya. Sebuah lipstik bukanlah bukti. Ini yang mocong. Berikan padaku di pelelangan. Kakakku memberikannya padamu. Dia pasti sangat menyukaimu. Omong kosong. Kalian keluargamu pikir kalian ini siapa? Beraninya kalian merendahkanku. Tapi lipstik ini beracun. Kau mungkin tidak tahu ya kan? Lipstik ini beracun. Apa hubungannya dengan itu? Dengan keluarga Mo kami. Wan Er, jangan mencoba perunpunggimu. Aku sedang bicara tentang mocong, sengaja merakuniku. Nona Dongfang, apakah kecurigaan itu berguna? Anda perlu menunjukkan bukti. Kalau tidak aku akan menuntutmu karena masuk tanpa izin. Ya, bukti apa yang Anda miliki? Membuktikan lipstik ini adalah hadiah dari putraku. Aku bisa bersaksi. Wang Tianlong, tidakkah menurutmu, kalian semua tinggi dan perkasa di luar? Anda bisa bertindak seperti tiran di rumah kami. Aku beritahu padamu, di keluarga Mo kami, kau akan selalu menjadi pria tidak berguna itu. Kurang ajar. Percaya atau tidak aku akan membunuhmu. Kemari. Nona tertua dari keluarga Dongfang, sungguh arogan. Satu kata, dan kau bisa membunuh wanita tua ini. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa kedua orang ini begitu sulit? Seperti yang terjadi, ada nyawa yang dipertaruhkan. Kita hanya bisa memaksa. Kakak ini adalah kediaman pribadi. Kau masuk tanpa izin, kau pasti akan dibawa ke pengadilan. Jangan khawatir. Jika terjadi sesuatu aku akan bertanggung jawab. Di mana Mocong? Panggil dia keluar untuk menemuiku. Saya sangat menyesal. Kakakku pergi pagi-pagi sekali hari ini. Begitu ya? Kalau begitu aku akan menunggunya di sini. Aku tidak percaya dia tidak akan kembali. Maafkan kami, keluarga Mo kami, menolak untuk menerima Anda. Silakan pergi. Wan Er, jangan tidak tahu berterima kasih. The film Cepat was beritahu aku, translated Daotian and Susu, narrated apakah by dia M ada di Media. rumahmu? Dongpang Su, omong kosong apa yang kau bicarakan? Daotian Susu, bagaimana bisa dia berada di rumah kita? Ya, jangan bilang padaku. Racun Daotian Susu juga diberikan oleh keluarga Mo kami. Jika itu benar-benar terjadi, maka aku akan secara pribadi menghancurkan keluarga Momu. Wang Tianlong, kamu gila? Kau berani menyentuh keluarga Moku? Apa kau lupa siapa dirimu? Aku tidak pernah melupakan siapa aku. Kaulah yang buta. Wang Tianlong, keluarga Moku membesarkanmu selama 3 tahun. Apakah ini caramu memperlakukan keluarga Moku? Aku sudah membayar kembali apa yang aku hutangi. Jika bukan karena aku, apa kau benar-benar berpikir keluarga Momu akan berada di tempatnya sekarang? Wang Tianlong, aku benar-benar menyesal menyelamatkanmu saat itu. Wan Er, selidiki hatimu. Apakah benar kau yang menyelamatkanku? Apa yang terjadi?
Aku sudah tahu segalanya. Tidak perlu simpati palsu ini. Apa yang kau tahu? Apa yang terjadi di Gunung Jiulong? Aku tahu segalanya tentang itu. Yang kau sebut menyelamatkanku hanyalah kebetulan. Kau selalu menginginkan pusaka keluarga Dao Tian. Kau bicara omong kosong. Dan jangan lupakan, kaulah yang pertama kali melakukan kesalahan padaku. Wang Tianlong kau. Kau apa yang akan kau lakukan? Sudahlah, Dongfang Zui bawa orang masuk untuk mencari. Kau berani. Wang Tianlong, kau berani menggeledah rumahku. Ini belum berakhir. Dongfang Zui sampaikan perintahku. Cari keluargamu. Apa yang terjadi? Aku akan bertanggung jawab. Baiklah, kalau begitu aku minta maaf. Seseorang geledah tempat ini. Ya. Ayo pergi. Apa yang sedang kau lakukan? Wang Tianlong dan Dongfang Zhu. Apa yang sedang kau lakukan? Aku katakan. Aku mencurigai keluarga Momu berkolusi dengan Ming Hei. Kami di sini untuk melakukan penggeledahan. Kau bicara omong kosong. Keluarga Moku terhormat. Bagaimana bisa kami berkolusi dengan Ming Hei? Ya kau perlu bukti untuk mendukung tuduhanmu. Kami akan memiliki bukti setelah penggeledahan. Kau menjebak kami. Aku Dongfang Zui tidak akan pernah merendahkan diri. Melakukan hal seperti itu. Jika memang tidak ada apa-apa, aku akan membersihkan nama baik keluarga Momo. Aku pikir kau melakukan ini dengan sengaja. Kau dan Wang Tianlong berkolusi. Kau hanya ingin menghancurkan keluarga Mo. Kau terlalu memikirkannya. Jika aku ingin menghancurkan keluargamu, mengapa aku harus bersusah payah? Baiklah, jika kau tidak menemukan apa-apa, aku akan membawa masalah ini kepada Raja Wu dan menuntut penjelasan. Lapor kami menemukan Dao Tian susu ada di atas. Apa? Nyonya Mo, kau tidak perlu pergi ke Raja Wu lagi. Aku bisa memberitahumu sekarang. Keluarga Momu diusir dari Tianwu. Apa yang The terjadi? film was Ketika kami tiba, translated Mo Chong and bertindak tidak narrated pantas by terhadap Adam Nona Media. Susu. Mochon, kau bajingan. Di mana dia sekarang? Dia baru saja melompat keluar jendela dan melarikan diri. Cari seluruh kota untuk Mochon. Begitu dia tertangkap, eksekusi dia di tempat. Tidak, jangan. Ini putra yang baik, yang dibesarkan keluarga Momu. Mustahil, aku tidak percaya itu. Nyonya mau semuanya sudah sampai pada titik ini. Buktinya sudah jelas. Apalagi yang bisa dibantah? Aku tidak percaya itu. Warner, katakan padaku. Ini tidak benar. Ibu, sebenarnya. Sebenarnya kau telah berkolusi dengan Ming Hei selama ini, kan? Tidak, itu adalah Ming Hei yang mendekati kami. Jeti, kau dan Chongger benar-benar berkolusi dengan Ming Hei. Kau tidak sopan. Bagaimana bisa aku melahirkan kalian berdua? Hal-hal bodoh. Ibu-ibu, bagaimana kau bisa memukulku? Kau tidak sopan. Anak tidak berbakti. Kau berani berkolusi dengan Ming Hei, melakukan kekejaman seperti itu. Apa kau tahu siapa Ming Hei itu? Tidak ibu, itu adik laki-laki Chong. Adik laki-laki Chong yang menghasutku. Diam. Kupikir paling banyak, kalian berdua hanya omong kosong dan tidak ada tindakan. Sombong dan materialistis. Aku tidak pernah menyangka kalian berdua akan mengkhianatiku dan melakukan hal pengkhianatan seperti itu. Ibu, aku tahu aku salah. Aku hanya sesaat dibutakan oleh kebodohan. Dan aku keliru mempercayai Ming Hei. Warner, kau benar-benar menipuku dengan baik. Biasanya tidak apa-apa. Tetapi dalam menghadapi masa kritis seperti itu, mengapa kau begitu tidak jelas? Ibu, aku tahu aku salah. Dan aku, bahkan salah mencurigai orang luar, karena menindas kalian berdua. Ternyata kalian berdua sudah lama kotor. Ibu, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Masalah ini tidak bisa dimaafkan. Setelah selesai, itu tidak akan pernah bisa dibersihkan seumur hidup. Setiap dari kalian, apa yang kau ingin aku lakukan? Nona Dongfang, aku salah paham padamu. Bawa dia pergi. Aku tidak akan menghentikanmu. Ibu-ibu, ibu tidak bisa melakukan ini padaku. Kau sudah melakukan terlalu banyak hal buruk. Dasar nanak lampir. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Mo Wan Er, kau benar-benar mempermalukan ibumu di depan umum. Itu benar-benar tidak masuk akal. Kalian semua orang jahat. Kalian semua orang jahat. Aku tidak pernah menyangka kau akan menjadi seperti ini. Aku menjadi seperti ini karena kalian. Wang Tianlong, biarkan aku memberitahumu. Kau juga bukan orang baik. Kau gila. Aku gila. Biar ku beritahu, kita sudah bersama selama 3 tahun. Dan aku sudah minum pil KB selama ini. Aku tidak pernah berniat untuk punya anak denganmu. Apa kau tahu? Kau tidak tahu kan? Cukup. Apa kau tidak tahu? Seseorang, bawa dia keluar. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Keadaannya saat ini terlihat seperti gejala penarikan setelah diracun.
Apa maksudmu? Seseorang pasti telah memberinya obat. Sekarang, setelah obatnya dihentikan, dia mengalami gejala penarikan dan kehilangan akal sehatnya. Kau harus kembali dan menyelidiki ini secara menyeluruh. Kau sudah bangun. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Saat kau tidak sadarkan diri, Ming Hai membawamu ke sini. Meng He, Kau tahu Ming Hai? pembunuh nomor 1 di peringkat pembunuh. Dia biasanya menggunakan racun. 20 tahun lalu, dia adalah orang yang membunuh orang tuaku. 20 tahun yang lalu, Ming Hai membunuh orang tuamu. Saudara Long ini buruk. Sesuatu yang besar telah terjadi. Ada apa? Sementara susu hilang paman keduaku, mengalihkan seluruh grup Dao Tian ke namanya. Dia tidak bisa melakukan itu. Ada apa? Mari kita kembali ke tempatmu dulu. Tianlong, Apa ada hal lain yang ingin kau katakan? aku. Jangan khawatir. Adapun Mo Wan Er dan Mo Chon, aku akan menyelidiki secara menyeluruh. Aku sama sekali tidak akan menyalahkan orang baik, tapi aku juga tidak akan membiarkan orang jahat lolos. Tidak. Aku ingin meminta maaf padamu. Aku sudah terlalu lama salah paham padamu. Tidak perlu. Keluarga Emo ini, aku tidak akan datang ke sini lagi. Sebuah negara tidak bisa tanpa pemimpin selama sehari. Sebuah perusahaan tidak bisa tanpa pemimpin selama sehari. Mulai hari ini, saya umumkan, grup Dao Tian akan diketuai olehku. Paman kedua jangan bertindak terlalu jauh. Hidup dan mati kakakku tidak pasti. Apakah kau mencoba merebut kekuasaan sekarang? Justru karena kakakku, hidup dan mati tidak pasti sekarang. Aku harus mengatur semuanya di muka. Bersiap untuk hal yang tak terduga. Kau hanya ingin menginginkan grup Dao Tian kami. Benar. Bocah, apa maksudmu milikmu grup Dao Tian? Grup Dao Tian dibangun oleh ayahmu dan aku. Aku juga punya andil dalam medali jasa ini. Ayahmu sudah mati sekarang. Hanya aku yang bisa mengambil posisi ini. Omong kosong. Grup Dao Tian adalah puncak dari upaya bertahun-tahun dari orang tuaku. Dulu kau menyebabkan begitu banyak masalah, dan orang tuaku membereskannya untukmu. Beraninya kau berpikir tentang mengambil alih bisnis keluargaku. Paman kedua, kau bocah tidak kompeten dan tidak bermoral. Hidup dan mati kakakmu tidak pasti. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk selamat, dia mungkin tidak bangun. Selain aku, tidak ada yang bisa mengambil posisi ini. Kalau begitu biar ku beritahu. Bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku tidak akan setuju. Baiklah, aku tidak peduli. Seseorang syarat dia keluar dari sini. Siapa yang berani? Saudara Long, Wang Tianlong, bukankah kau pergi ke keluargamu? Paman kedua benar-benar berpengetahuan luas. Aku pergi ke keluargamu. Kau bahkan tahu itu. Wang Tianlong, rapat pemegang saham ini adalah urusan internal grup Dao Tian kami. Jangan ikut campur. Tidak ada apapun di Tianmu yang tidak bisa kucampuri. Jangan berpikir, hanya karena Raja Wu mendukungmu, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Paman kedua Dao Tian. Kau tahu bahwa Raja Wu mendukungku, dan kau masih berani menentangku. Memangnya kenapa? Ini rumah Dao Tian, bukan milikmu. Jika kau berani mencoba sesuatu yang lucu, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi. Apa kau ingin menjamahku? Mungkin. Jika kau bersikeras bertindak gegabah, aku akan membunuhmu. Kau berani menyentuhku. Apa kau tidak takut dengan apa yang akan dilakukan Raja Wu, membantai seluruh keluargamu? Kau yang bertindak di luar batas duluan, dan kau masih berpikir kau bisa ikut campur urusan grup Dao Tian kami. Bahkan jika aku membunuhmu, Raja Wu tidak akan mengatakan apa-apa. Bagus rencana yang cerdik. Paman terlalu buruk. Skemamu gagal. Apa maksudmu? Paman kedua. Paman kedua, apa yang sedang kau lakukan? Susu, kau sudah bangun. Sini duduk. Ini kursiku. Ayo. Sini duduk. The film was translated and narrated by M. Aku sudah Media. bangun paman kedua. Apa kau kecewa? Kenapa aku harus kecewa? Kau melakukan ini dengan sengaja. Kau tidak bangun terlalu cepat juga tidak bangun terlambat. Kau memilih momen ini untuk bangun. Kalian semua melakukan ini dengan sengaja. Apa aku melakukan ini dengan sengaja? Apa kau tidak tahu paman kedua? Apa maksudmu? Paman kedua kau benar-benar orang yang mulia mudah lupa. Hal-hal yang telah kau lakukan, kau langsung lupa. Tapi kau terus mengawasi perusahaan keluarga Dao Tian kami. Kau menginginkannya untuk dirimu sendiri. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Racun ini, bukankah kau paman yang meracuninya? Aku tidak meracuni siapapun. Sial. Paman kedua, kaulah yang meracuni kakakku.
Itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin meracuninya. Kau menjebakku. Kami tidak punya alasan untuk menjebakmu. Hal-hal yang telah kau lakukan, kau bahkan tidak akan mengakuinya. Mustahil. Aku tidak mungkin meracuninya. Kepala pelayan Lee. Pasti Butler Lee. Apa itu Butler Lee lagi? Di mana Butler Lee? Aku tidak tahu. Terakhir kali, setelah kembali dari perkebunan, Dewa Perang Beihai, aku belum melihatnya. Butler Lee ini sudah pasti Ming Hai. Kau mengatakan Butler Lee adalah Ming He. JT itu artinya, keluarga Daotian kami, menyembunyikan Ming He selama 3 tahun. Jadi, 3 tahun lalu Butler Lee datang ke rumahmu. Saudara Lon, setelah adikku diracun, Butler Lee datang. 3 tahun lalu, Ming He dan aku bertarung, dan dia terluka parah. 3 tahun ini, dia berada di rumahmu, memulihkan diri, dan menggunakan ramuan obat keluargamu untuk meracik racun lagi. Dulu aku buta. Sekarang, hal terpenting adalah menemukan di mana Ming Hai berada. Saudara Lon, aku akan pergi denganmu. Hentikan ini keluarga Daotian. Kau tidak bisa datang dan pergi sesuka hatimu. Apa yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Aku tidak pernah menyukaimu, karena kau di sini hari ini. Jangan harap bisa pergi. Apa kau benar-benar ingin melawanku? Bocah, kau lagi dan lagi mempermalukanku. Aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Paman kedua, apa kau gila? Dia menyelamatkan hidupku. Menyelamatkan hidupmu. Dia tidak menyelamatkan hidupku. Apa urusanku? Jangan lupa, aku adalah kepala keluarga Daotian. Susu, apa yang membuatmu berpikir kau pantas menjadi kepala keluarga Daotian? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Grup Daotian berada di bawah kendaliku. Orang-orang ini semua pemegang saham. Sebagian besar adalah orang-orangku. Kau sudah bertindak terlalu jauh. Apa kau sudah lupa apa yang kau janjikan pada orang tuaku? Di ranjang kematian mereka, kau bilang kau tidak akan pernah mengingini posisi kepala keluarga. Kata-kata dari 20 tahun lalu. Siapa yang ingat? Kalian berdua lebih baik menyingkir dari jalanku. Jika tidak, jangan salahkan aku jika pedangku menemukanmu. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Susu, berhenti bicara. Aku akan berbicara. Susu anak itu. Jangan katakan itu. Kakak, orang tua kami mengajari kami sejak muda. Kita harus berterima kasih dan membalas kebaikan. Aku Daotian Susu, tidak akan pernah mengkhianati perkataanku. Bagus, lumayan, layak menjadi putri Daotian. Jangan khawatir, aku di sini. Mereka tidak akan berani menyentuhmu. Jangan khawatir juga. Aku di sini. Mereka tidak akan berani menyentuh keluargamu. Apa yang kau katakan? Jika kalian berdua ingin bermesraan, pergilah bermesraan di neraka. Apa kau ingin? Aku mengirim kalian berdua ke sana. Paman kedua, kami adalah paman dan keponakan. Biar ku berikan nasihat yang tulus. Lari sekarang selagi kau bisa. Anak panas sudah dibusur. Itu harus ditembakkan. Enyahlah. Apa kau yakin? Menyingkirlah. Wang Tianlong, aku akan membunuhmu hari ini. Paman kedua Daotian, kau bahkan tidak bisa melawan seekor ayam. Dan kau ingin membunuhku. Kau terlalu melebihkan dirimu sendiri. Aku terlalu percaya diri. Kau pikir kau siapa? Apa kau sudah lupa bagaimana Jenderal Bintang 7, Zhao San meninggal? Apa kau sudah lupa bagaimana Jenderal Bintang 9, Jenderal tua Xiao Hong, dikalahkan? Mungkinkah? Kau lupa? Aku berada di rumah Dewa Perang Beihai. Bagaimana pertarungannya berlangsung? Kamu bukan Wang Tianlong. Kau siapa? Siapa aku? Aku adalah satu-satunya Raja Tianwu. Kau adalah Raja Tianwu. Benar, sayang sekali. Kau orang ini, sampai sekarang, baru sekarang kau tahu identitasku yang sebenarnya. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin kau menjadi Raja Tianwu? Mengapa aku tidak bisa menjadi Raja Tianwu? Jika bukan aku, lalu siapa kau? Kau adalah Raja Tianwu. Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku belum punya kesempatan untuk memberitahumu. Jadi bagaimana jika kau Raja Tianwu? Mungkinkah kau bisa membunuhku? Aku punya banyak cara untuk membunuhmu. Hanya saja orang bodoh sepertimu lebih berharga hidup daripada mati. Apa maksudmu? Tianji, Raja Wu, penjarakan paman kedua Daotian di penjara Kyushui. Perlakukan dia dengan baik. bawahan, patuh tangkap dia. Aku umumkan, mulai sekarang keluarga Daotian hanya akan memiliki Daotian Susu sebagai kepalanya. Ya, Ya, Wang Tianlong, kami telah menemukan jejak Ming Hai. The film was translated and Di mana? narrated by M Media. Kau bilang kau menemukan jejak Ming Hai. Di mana dia? Pagi ini, gudang ramuan obat keluarga kami dibobol.
Ada beberapa ramuan obat langka yang hilang di dalamnya. Menurut penyelidikan itu, perbuatan Ming He. Ming Hai membobol gudang ramuan obat keluargamu. Jadi, dia sedang mencari ramuan obat. Ramuan-ramuan ini, herbal ini semua adalah obat-obatan untuk luka dalam. Herbal obat yang langka dan berharga. Jadi, luka dalam Ming Hai belum sembuh. Tolong sampaikan perintah ini kepada semua pedagang ramuan obat untuk melindungi ramuan ini dan melarang keras penjualannya. Apakah melakukan ini akan membuatnya waspada? Tidak, itu akan memancingnya keluar. Apa yang ingin kamu lakukan? Dalam beberapa hari, keluarga Dongfang dan keluarga Dao Tianmu akan bergabung untuk mengadakan konferensi pemesanan ramuan obat. Alasan yang tampak adalah bahwa ramuan keluarga Dongfangmu dicuri, dan kau membutuhkan sejumlah besar ramuan untuk mengisi kembali gudang. Dapatkan semuanya secara mencolok. Dengan cara ini, ramuan-ramuan yang terdaftar di atas ini akan menjadi milik keluarga Dongfang kita. Benar, kalau begitu kita hanya perlu menjaga gudang keluarga Dongfang, dan kita akan bisa menangkap Ming Hai. Baiklah, aku akan melakukannya. Tunggu, Susu. Ada satu hal lagi yang perlu kau lakukan. Semuanya, ramuan obat keluarga Dongfang kita. Sayangnya dicuri oleh bandit. Sekarang, kita membutuhkan ramuan dalam jumlah besar. Terima kasih kepada keluarga Daotian karena telah mengirim ramuan yang diperlukan. Kakak Suko menyanjungku. Kita adalah mitra, harus saling mendukung. Jika ada di antara kalian yang memiliki ramuan obat terkait, kalian juga dapat mengirimkannya ke sini. Kami bersedia membelinya dengan harga tinggi. Terima kasih semuanya. Baiklah, semuanya terima kasih atas kerja keras kalian. Sampai jumpa lain waktu. Selamat makan malam-malam ini. Sekarang perjanjian pengadaan ramuan obat telah selesai. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Langkah selanjutnya, tentu saja mengerahkan penjaga berat di gudang keluarga Dong FINGMO. Tapi dengan cara ini, akankah Ming He benar-benar datang? Aku tidak yakin. Jika dia menginginkan ramuan itu, dia pasti akan datang. Kalau begitu aku akan berada di depan pintu gudang, menyergap, dan menangkapnya seperti kura-kura dalam tempayan. Bagus, tapi untuk amannya, tumpukan rempah ini tidak bisa ditempatkan di gudang keluarga Dongfang Anda lagi. Apa yang ingin kau lakukan? Dongfang Zui, semua rempah yang dibeli kali ini akan ditempatkan di gudang keluarga Daotian. Mengapa melakukan ini? Kita akan bermain trik menggunakan tanah kosong untuk tidak menanam apapun. Jangan bergerak, bergerak lagi, dan aku tidak akan sopan. Kau telah menemukanku. Ming He, kau telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Mari kita lihat bagaimana kau melarikan diri kali ini. Melarikan diri dengan kalian semua. Ming He bahkan sekarang. Kau masih sangat sombong bukan? Aku beritahu padamu, hari ini aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Baiklah. Jika kau punya kemampuan maka cobalah. Mojong, Terkejut. Kau tidak keracunan. Apel, aku tahu kau akan melakukan sesuatu seperti ini. Dan kau tidak mengizinkan kami untuk bersiap. di mana Ming He yang asli? Ming He akhirnya di sini. Kau menemukanku. Ming He, kau telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini kau tidak akan pergi dari sini hidup-hidup. Hanya kau. Dan aku. Ming He tidak menyangka ini bukan? Wang Tianlong. Ini kau, aku tidak menyangka kau juga berada di rumah Dao Tian. Aku tahu kau akan datang ke sini. Jadi aku sudah menunggumu. Orang bijak mungkin membuat 1000 perhitungan, tetapi dia pasti membuat satu kesalahan. Kau ditakdirkan untuk kalah dariku. Omong kosong. Ming He, kau harus menyerah. Kau ingin aku menyerah. Lihatlah, dan lihat. Apakah kau punya kemampuan? Dengan aku di sini hari ini, kau tidak akan berhasil. 3 tahun lalu aku membunuhmu sekali. 3 tahun kemudian. Kenapa aku harus takut padamu, ayo? Xiao Bao, Wang Tianlong. Tidak menyangka itu aku kan. katakan padaku di mana Ming Hai berada. Mohon padaku. Mohon padaku, dan akan ku beritahu. Xiao Bao, kau mencari mati. Benar sekali. Hari ini, aku Xiao Bao akan melawan. Kau Raja Tianmu. Bertarung sampai mati. Mimpi yang mustahil. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Bagaimanapun juga, Putra Jenderal 7 bintang. Aku punya harga diri. Kebanggaanmu, di tempatku, tidak layak disebut. Aku berjanji pada ayahmu. Aku akan mengampuni nyawamu. Aku tidak menyangka kau akan berkolusi dengan Ming Hai. Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, jangan buang-buang napasmu. Bunuh atau ampuni aku itu pilihanmu. Jika kau memberitahuku lokasi Ming Hai, aku bisa mengampuni nyawamu lagi. Kau berharap. Baiklah, kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Saudara Long, kau membunuhnya. Bagaimana kita seharusnya menemukan Ming He sekarang? Jangan khawatir, aku punya cara. Ming Hai beraninya kau datang ke sini. Kenapa aku tidak berani?
Bahkan jika Raja Wu ada di sini, dia tidak bisa menghentikanku. Sombong, aku akan menunjukkan apa yang bisa kulakukan. Bahkan Raja Wu bukan tandinganku. Apa hakmu untuk memamerkan kekuatanmu di depanku? Kurang bicara, ayo bertarung. The film was translated and narrated by M Media. Minghe, tunggu saja. Raja Tianmu tidak akan membiarkanmu pergi. Sayang sekali kau tidak akan hidup untuk melihatnya. Sialan kau Wang Tianlong. Stewart Lei. Benar-benar kau. Paman kedua, apa yang kau bicarakan? Ini Tuan Minghe. Kalian berdua bodoh. Kalian hampir mengungkapkan lokasiku. Jika bukan karena fakta bahwa kalian berdua masih agak berguna, aku sudah akan membunuh kalian dengan satu serangan telapak tangan. Tidak. Tuan Minghe, Wang Tianlong yang mengancamku untuk mengungkapkan lokasimu. Jika ada yang patut disalahkan, itu Wang Tianlong. Ya, dia Wang Tianlong. Siapa yang berani memanggil namaku? Wang Tianlong. Bukan, Raja Wu. Akhirnya kau datang juga. Memang aku telah tiba. Minghe, lama tidak bertemu. Raja Wu. Sudah lama sekali aku tidak menyangka. 3 tahun lalu di bawah pengaruh racunku, namun kau masih hidup. Aku juga tidak menyangka. Kau akan selamat. Di bawah tebasan pedang emasku. Sekarang setelah semuanya sampai seperti ini, jangan buang-buang kata. Mari selesaikan ini dengan tinju kita. Tidak secepat itu. Apa kau pikir, hanya kalian beberapa bisa mengalahkanku? Aku membunuhmu 3 tahun lalu, dan aku bisa melakukannya lagi. Minghe, oh Minghe. Kau pikir racunmu masih bisa membunuhku? Wang Tianlong diam. Racun Tuan Minghe tak tertandingi di dunia. Itu bisa membuatmu berharap mati. Mo Wan Er, bahkan sekarang pun kau masih belum belajar dari kesalahanmu. Tidakkah kau tahu, kakakmu Mo Chong dikalahkan oleh kakak Zia, dan hanya butuh 1 tembakan. Apa-apa yang kau katakan? Kau membunuh saudaraku. Si bodoh Mo Chong itu menyamar sebagai Minghe untuk mencuri obat dari gudang grup Dongfang, dan kakak Zul menembaknya hingga tewas. Kau terkutuk. Kau benar-benar membunuh saudaraku, Tuan Minghe. Kau harus mendapatkan keadilan untukku. Mereka membunuh saudaraku. Kau harus membantuku membunuh mereka. Ya, bunuh mereka. Paman kedua, apa kau ingin menjadi seperti Mowaner, memutuskan semua hubungan dengan kami juga? Ya, kita bukan lagi keluarga. Tuan Minghe bunuh mereka. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ayo Wang Tianlong, biar kulihat apakah latihan pedangmu selama 3 tahun ini telah meningkat. Baiklah. Aku ingin melihat. Apakah racunmu bisa menembus pedangku? Tidak, aku tidak akan menggunakan racun hari ini. Aku akan bersaing denganmu menggunakan pedang. Ayo. Lumayan pantas menjadi Raja Wu. Keterampilan pedangmu telah meningkat pesat sejak 3 tahun lalu. Permainan pedangmu juga tidak buruk, tapi dibandingkan dengan milikku, itu jauh lebih rendah. Benarkah begitu? Kau benar-benar bisa menggunakan tebasan pedang emas. Tidak salah, tidak menyangka buka, Raja Wu. Jadi kenapa, kalau aku bisa, apa kau pikir kau bisa mengalahkanku? Kalau begitu coba lagi. The film was translated and narrated by M Media. Apakah kau baik-baik saja? Dia mati, dia mati. Ampuni nyawa mereka, pergi dari sini sekarang. Pergi-pergi. Dia mati. Dia mati. Dongfang Zul, aku menemukan keberanianmu terpuji, memutuskan untuk menganugerahkan kepadamu gelar Dewa Perang Dongfang. Aku juga dewa perang. Bagus. Permisi, bolehkah saya menyela? Saudara Long, bagaimana denganku? Apa yang bisa kulakukan? Kalau begitu aku akan menganugerahkan kepadamu gelar kakak iparku. Kakak ipar. Mungkin kau akan segera menjadi seorang paman.
Kalau begitu cepatlah, kau dan adikku sangat cocok. Di masa depan kau pasti akan menciptakan Tianlong kedua. Kupikir keponakanku nanti seharusnya tidak perlu repot-repot dengan ramuan obat apapun. Cukup tinggal di rumah, menjadi pangeran saja sudah cukup. Kakak,